Kondisi siklus market kripto hari ini benar-benar menarik. Setelah rally panjang dan volatilitas tinggi beberapa minggu terakhir, sentimen mulai shifting, dan sejumlah indikator siklus mulai menunjukkan sinyal waspada. Investor lagi-lagi dihadapkan sama momentum pasar yang mulai rawan koreksi, tapi tetap menyisakan peluang di sektor aset digital. Hari ini, kita akan bedah perkembangan terbaru, sentimen makro, dan skenario paling relevan untuk para trader dan hodler. Siap? Kita langsung mulai pembahasannya. Sebelum lanjut, konten ini bukan rekomendasi keuangan atau ajakan transaksi. Semua analisis dan pembahasan hanya bersifat edukasi dan bertujuan menambah wawasan kamu soal market kripto dan faktor ekonomi global yang sedang terjadi hari ini. Dalam kalender ekonomi global hari ini, ada beberapa event besar yang bisa berdampak langsung ke market kripto. Data inflasi Amerika Serikat tadi malam menunjukkan inflasi masih sedikit di atas ekspektasi, yang biasanya bikin market makin sensitif sama arah kebijakan The Fed. Siang ini, Tiongkok merilis data neraca perdagangan dan ekspor bulan Desember, yang bisa jadi barometer kekuatan ekonomi Asia ke depan. Malam nanti, Amerika juga bakal rilis data retail sales dan penjualan rumah. Ini penting untuk mengukur daya beli konsumen. Dengan agenda-agenda ekonomi yang padat, volatilitas di market kripto bisa mudah terpicu, apalagi kalau ada kejutan dari rilis data makro berikutnya. The Fed baru saja mengindikasikan kemungkinan jeda kenaikan suku bunga setelah tahun lalu mereka agresif banget. Data inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat bikin The Fed pilih ngerem dulu. Ini jadi angin segar buat market kripto, karena biasanya kalau suku bunga ditahan atau mulai turun, investasi ke aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum cenderung meningkat. Sinyal The Fed yang lebih hati-hati juga bisa memperlemah dolar Amerika, sehingga kripto lebih dilirik sebagai pelindung nilai alternatif. Berita kedua datang dari Eropa, di mana data inflasi terbaru justru sedikit di bawah ekspektasi. ECB selama ini cukup ketat menaikkan suku bunga, tapi penurunan tekanan inflasi ini bisa bikin Bank Sentral Eropa mengambil sikap lebih hati-hati, bahkan bisa saja berhenti menaikkan bunga. Ini bagus buat pasar aset berisiko, termasuk kripto, karena kebijakan moneter yang longgar biasanya memperbesar potensi likuiditas dan menambah rasa percaya investor terhadap market. Data ketenagakerjaan Amerika justru menunjukkan penurunan angka pengangguran ke level terendah dalam beberapa tahun. Ini menandakan ekonomi Amerika masih cukup kuat. Tapi, kekuatan pasar kerja yang terlalu panas bisa memicu kekhawatiran baru soal inflasi dan bikin The Fed tergoda untuk tetap mengetatkan kebijakan moneter. Di sisi lain, pasar kripto juga mulai menarik minat institusi sebagai aset diversifikasi, apalagi kalau ekonomi terlihat stabil dan inflasi mulai terkendali. Jadi, efeknya ke kripto bisa dua arah, tergantung interpretasi pelaku pasar. Indeks Fear and Greed hari ini naik ke 52, masuk ke zona netral, tapi sedikit condong ke sisi optimis, setelah sebulan yang lalu masih ada di area ketakutan. Harga Bitcoin sekarang di $95.360, naik dari level rata-rata bulan lalu. Meningkatnya skor ini biasanya nunjukin pelaku pasar mulai nyaman dan ada potensi kapital masuk, tapi tetap harus waspada karena euforia mudah berubah jadi koreksi kalau ada trigger baru. Bicycle top hari ini bisa diibaratkan lampu peringatan kuning buat para trader. Moving average 110 hari masih jauh di bawah moving average 350 kali 2, jadi belum ada trigger untuk sinyal puncak siklus. Tapi, histori nunjukin, kalau dua garis ini makin dekat, biasanya makin banyak trader yang mulai siap-siap antisipasi potensi topping market. Jadi, tetap monitor jarak antar moving average dengan disiplin. Puel multiple hari ini di angka 0,88. Posisi ini artinya fase distribusi miner masih sangat wajar dan jauh dari zona overheat. Nilai di bawah 2 biasanya menandakan masih ada ruang tumbuh buat market, atau minimal belum tanda-tanda market mau topping. Walaupun begitu, Puel multiple cukup cepat berubah saat volatilitas tinggi, jadi pastikan terus cek angkanya, terutama saat Bitcoin masuk fase price discovery. Ada 3 indikator siklus yang patut dicatat hari ini. Pertama, Bitcoin AHR 999 Index masih di bawah 1, sinyal belum terlalu panas. Kedua, MVRV Z-Score baru di 1,2, jauh dari area 5 yang biasanya jadi sinyal puncak siklus. Ketiga, CBBE atau Crypto Bitcoin Bull Run Index sekarang di 55, artinya market masih setengah jalan menuju zona panas. Jadi, dari hampir 30 indikator utama, belum ada satupun yang benar-benar flashing top. Skenarionya, sekarang market masih dalam fase pertengahan dan minim sinyal distribusi massal.
Kita masuk ke analisis BTC USDT. Harga Bitcoin lagi di 95.466 dolar. Posisinya mendekati upper band Bollinger di 95.491. Sementara indikator RSI, baik time frame pendek maupun panjang, benar-benar masuk zona overbought. Candle terakhir di 4 jam memperlihatkan tekanan jual dari ekor atas yang panjang dan penutupan rendah. Ini mengisyaratkan seller mulai aktif. Harga juga jauh di atas VWAP dan support kuat baru terbentuk di 94.500. Diikuti area 93.000 dan 91.100 sebagai support lanjutan. Skenario utama, jika tekanan turun lanjut dengan penembusan 94.500, ada peluang penyesuaian sehat ke area 93.000 bahkan ke 91.100. Skenario alternatif, kalau harga bertahan dan bergerak di atas area 96.000, tren bullish ekstrim bisa lanjut. Tapi melihat posisi indeks dan struktur market, potensi pullback signifikan masih besar. Sekarang Ethereum USDT. Harga ETH saat ini di 3.325 dolar, tak jauh dari upper Bollinger Band di 3.346. RSI 7 dan 14 sama-sama masuk zona overbought, memberi sinyal market sudah cukup jenuh beli. Candle 4 jam terakhir juga menandakan rejection di 3.333 dan volatilitas mulai mengendur. Support kunci terdekat di 3.304, lalu turun ke 3.280 dan 3.238,5. Skenario utama, selama harga gagal break 3.346, tekanan koreksi sehat ke area bawah sangat mungkin, apalagi jika volume lemah berlanjut. Sementara itu, kalau market mampu mempertahankan momentum di atas 3.350, struktur bullish masih terjaga. Namun secara probabilitas, potensi reaksi turun cukup besar di level-level ini. Khusus untuk BNB USDT, harga sekarang bergerak di area 947,25, tepat di area konsolidasi bawah dan mendekati upper Bollinger Band di 949. RSI 7 dan 14 sama-sama overbought, sementara candle terakhir menunjukkan penolakan di 953,82 dengan volume menurun. VWAP harian berada di 920,91 dan support penting mengelompok di 920 hingga 923,62. Skenario utama, potensi koreksi ke 920 dan 900 terdekat terbuka lebar, bahkan ke level 970 jika tekanan lanjut. Tapi kalau ternyata kuat break 954, ada peluang lanjut naik, walau struktur saat ini lebih condong ke potensi pullback daripada lanjut tren naik. Lanjut ke SOL USDT. Sekarang harga Solana ada di 145,42. Sudah reject dari resistance 2 candle lalu di 151,9. RSI, baik short maupun long range, sudah overbought. Dan sekarang, harga masih di atas Bollinger Band atas. VWAP harian ada di 161,4, jadi range risk lumayan kecil. Support terdekat di 143,02, 140, dan 137,41. Skenario utama buat saat ini adalah reaksi turun dari harga sekarang menuju range support dengan target jangka pendek yang jelas. Kalau harga mampu bertahan di atas 147,81, skenario bullish valid, tapi probabilitas koreksi jangka pendek cenderung lebih besar. Untuk XRP USDT, harga terkini di 0,1484. Market sempat rally kuat dan break ke atas resisten 0,14483. Saat ini, harga bertahan di area support yang berubah jadi resisten, menandakan struktur mulai stabil. RSI harian cukup tinggi, tapi RSI pendek tekanan jual sempat mereda. Indikator momentum kembali netral setelah sempat overbought, dan selama harga terus bertahan di area 0,14361, peluang bergerak menuju target atas di 0,15, 0,1539, dan 0,1562 terbuka. Kalau skenario alternatif terjadi, di mana harga gagal dijaga di atas support, koreksi ke bawah sangat mungkin. Struktur teknikal saat ini masih cenderung bullish jangka pendek, dengan monitoring ketat di area support resisten. Untuk Doge USDT, harga sekarang berada di 2,1616. Salah satu ciri kuat adalah harga stabil di atas VWAP 4 jam dan dekat dengan tengah Bollinger Band harian 2,036.
Candle 4 jam terakhir terus mencetak bullish engulfing dengan resistance terdekat di 2,1909, 2,3, dan 2,4145. Daily RSI masih tinggi tapi belum overbought, sementara RSI 7 sudah berhasil recovery dari oversold area. Selama support 2,1002 bertahan, peluang untuk lanjut naik masih kuat dengan potensi reaksi di resistance berikutnya. Skenario alternatif, jika harga breakdown di bawah support, tren bullish bisa goyah dan market langsung masuk fase konsolidasi atau pullback pendek. Semua pembahasan dalam video ini semata-mata untuk tujuan edukasi dan diskusi. Setiap keputusan transaksi sepenuhnya tanggung jawab masing-masing. Tetap utamakan risk management dan jangan lupa update informasi sebelum ambil langkah apapun di market kripto.